Hai Giko, ketemu lagi dengan Sola. Di bulan-bulan Maret, April, sampai pertengahan tahun, kalau di Indonesia itu identik dengan periode masa sekolah yang bakal ganti tahun ajaran ya. Buat kamu yang berada di kelas 3 saat ini, mungkin kemarin baru aja ikut SNMPTN. Semoga hasilnya memuaskan ya. Tapi kalau masih belum dapat hasil yang diinginkan, kalian gak boleh sedih dulu. Sola bakal terus doakan dan dukung kalian agar tetap semangat. Karena masih ada jalur lain yang bisa kalian coba buat menggapai kampus impian dan cita-cita kalian di masa depan. Amin. Nah, masih berkaitan sama menggapai suatu tujuan nih Giko, kalian perlu tahu dan paham sama satu fenomena yang mungkin beberapa dari kalian udah ngalamin hal ini, tapi gak sadar, yaitu fenomena learning helplessness. Atau kalau diartikan jadi mempelajari ketidakberdayaan. Waduh, gimana tuh? Fenomena ini perlu banget kalian sadari. Karena kalau sampai terlambat, bisa cukup fatal efeknya buat kesehatan mental sampai fisik kalian loh. Nah, penasaran gak sih itu fenomena apa? Dan cara ngatasinnya gimana? Yuk, simak penjelasan lengkapnya di Sudut Tumpul episode kali ini. Intro! Jadi, learning helplessness adalah fenomena yang terjadi ketika seseorang menghadapi suatu situasi yang tidak menguntungkan dirinya dan tidak bisa ia kontrol secara berkelanjutan dan terus-menerus. Konsekuensinya, seseorang jadi berhenti buat mencoba merubah keadaan dirinya meskipun mereka sebenarnya masih punya kemampuan buat melakukan hal itu. Misal nih, Giko punya kenalan. Kita beri nama si A. Si A baru lulus dari sekolahnya dan seorang pencari kerja aktif selama beberapa saat. Sampai di kemudian hari, si A nggak kunjung dapat panggilan kerja. Paling mentok sampai interview dan dia tetap gagal. Si A yang awalnya rajin banget nyebar lamaran, beberapa bulan kemudian sampai pada titik frustasinya juga. Si A jadi percaya bahwa apapun yang dia lakukan atau usahakan, pada akhirnya akan gagal juga. Dan dia jadi nyalahin dirinya terus-menerus. Sampai akhirnya si A benar-benar berhenti buat mencoba lagi. Semakin minim dukungan sosial buat si A, ia jadi semakin kesulitan buat bangkit dari situasi keterpurukannya. Gimana? Relate banget kan? Fenomena ini juga bisa terjadi dalam konteks kesehatan loh Giko. Misalnya orang yang mencoba diet, tapi berat badannya nggak turun-turun apapun yang dia lakukan. Sampai akhirnya dia berhenti mencoba dan pola makannya jadi makin memburuk karena nggak peduli. Fenomena learning helplessness ini menyebutkan bahwa ketidakmampuan kita buat mengontrol suatu keadaan secara terus-menerus, secara mendasar, akan menimbulkan respon yang pasif pada situasi yang cenderung berbahaya. Fenomena ini pertama kali diperkenalkan oleh psikolog bernama Martin Seligman dan Stephen Meyer pada tahun 1967. Kedua peneliti ini awalnya melakukan penelitian pada hewan anjing yang dikurung dan di dalam pagar listrik. Anjing yang belajar bahwa mereka nggak akan bisa keluar dari kandang itu setelah beberapa kali mencoba untuk menerobos, terus gagal, dan malah kesetrum, lama-kelamaan berhenti mencoba. Meskipun ada kemungkinan si anjing bisa meloncati pagar listrik tadi. Kedua peneliti ini kemudian melakukan eksperimen pada manusia juga dengan sumber stres yang berbeda. Dan memang fenomena ini benar-benar terjadi dan muncul karena sesuatu yang dipelajari dari masa lalu. Di kehidupan sehari-hari, fenomena learning helplessness adalah salah satu hal yang berkontribusi dalam memunculkan gangguan depresi, kecemasan, hingga PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Misalkan, selama periode depresif terjadi, orang yang ngalamin bakal memandang kalau di dunia ini nggak ada hal yang bisa menghentikan dirinya dari penderitaan. Akibatnya, mereka berhenti mencari bantuan. Konsep ini juga relevan banget dalam konteks pendidikan. Ketika seorang anak nggak bisa melakukan sesuatu hal dengan baik, secara terus-menerus, besar kemungkinan dia bakal berhenti mencoba suatu hari nanti. Fenomena ini dicirikan dengan 3 hal. 1. Respon yang pasif pada suatu trauma. 2. Kehilangan kepercayaan bahwa trauma dirinya mungkin bisa dikontrol. Dan stres. Fenomena ini juga muncul dengan disertai turunnya self-esteem seseorang, rendahnya motivasi dan persistensi ketika ingin mencapai sesuatu. Terus-menerus terjadi dan merasa dirinya adalah sosok yang gagal dan gak kompeten. Nah, cara ngatasinya gimana sih Giko? Coba sesekali lakukan aktivitas yang terkait dengan pemulihan kontrol diri, kayak misalnya yoga,
meditasi, sholat, dan sejenisnya. Aktivitas semacam ini bisa bikin kita kembali fokus sama apa yang kita lakukan saat itu. Jangan lupa buat terus terhubung sama support sosial kita ya, karena dukungan sosial dari orang yang terkasih itu sangatlah penting. Tapi semuanya tergantung dari tingkat keparahannya juga ya. Kalau emang dibutuhkan buat sampai ke tenaga profesional, maka jangan ditunda dan segera cari bantuan. Learning helplessness bisa terjadi pada siapapun dan kapanpun, tanpa terkecuali. Pentingnya menyadari adanya fenomena ini bisa bikin kita lebih sigap buat menanganinya. Sebagai pengingat aja bahwa kegagalan adalah hal yang lumrah dan sebenarnya udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Meskipun memang sih kadang saat kita gagal sulit banget rasanya buat menerima kenyataan yang pahit. Nah, disinilah kemampuan kita buat menerima dan mencoba beralih ke hal yang lain sangat diperlukan. Kalau perlu buat istirahat sejenak, langsung lakukan ya. Tapi setelahnya pastikan bahwa semangat lu kembali dan terus mencoba tanpa berhenti. Oke, segitu dulu pembahasan kali ini. Kalau Giko ada pertanyaan atau request buat topik selanjutnya, boleh banget loh langsung drop di kolom komentar. Soalnya ingetin juga, jangan lupa subscribe channel ini buat dapetin info dan konten menarik lainnya. See you on the next video. Bye-bye!